lagi sama kita di drama Derareta Bercengkrama. Hahaha. Acara sensasional berbau fakta. Fakta kata siapa? Netizen. Dan semakin valid karena dilansir langsung dari portal berita Viva News. Dunia selebriti kembali dihebohkan dengan kasus perceraian akibat Perselingkuhan. Dia adalah content creator dan seleb TikTok Dilan Janiar. Aduh, ya ampun. Nama suaminya siapa tuh? Safno Tiasdi. Safno Fiar Tiasdi. Nggak boleh, nggak apa-apa ya disebutin ya namanya ya? Ya orang udah pada tahu. Dia ke podcast ngejelekin lakinya. Iya, bukan. Apa yang harus ditutupkan lagi? Enggak, bukan ngejelekin, lebih ke mengungkap fakta yang sebenarnya gitu. Cewek selalu gitu deh bilangnya ini fakta. Kita kan nggak dengar dari sisi laki-laki. Ya salah sendiri kenapa laki-lakinya nggak mengeluarkan fakta-fakta juga kayak Dilan. Kenapa laki-laki tidak mengeluarkan fakta, tidak muncul dimanapun? Karena Dilan Janiar sudah memberikan uang 800 juta yang dikenal dengan harta gono gini begitu ya. Karena kan harta gono gini itu setelah mereka sebagai sepasang suami istri. Ya. Jadi dari manapun asal uang itu tetap harus diberikan kepada pihak laki-laki juga. Padahal yang kerja kerasnya kan Dilan. Kenapa si laki-laki itu menuntut harta gono gini 800 juta lagi? Loh, kalau bicara soal keuntungan Dilan lebih untung lah. Lakinya dia main no, kagak muncul di sosmed, kagak ke podcast Dilan tuh sekali podcast berapa? Tapi kan sekarang tapi kan beritanya juga Dilan menolak yang permintaan harta gono gini itu karena Dilannya bilang bahwa uang 800 juta yang diminta oleh si suaminya itu untuk harta gono gini adalah hasil kerja kerasnya Dilan selama ini gitu. Tadinya si laki minta miliaran. Terus karena lawyernya dari Dilan ini bagus, jadi persentasenya dapatlah yang diterima sama si pihak pria itu 800 juta. Tapi dengan syarat laki-lakinya nggak boleh nih ngomongin apapun karena Dilan merasa dia nggak boleh memanfaatkan hal ini sebagai bentuk keuntungan bagi si Safno itu. Emang begitu ya, Dak? Iya. Terus nih gue bahas apaan? Emang bener begitu, Dera? Enggak lah, jadi si Dilan ini sudah konfirmasi tadi juga di podcast bilang bahwa dia tuh nggak mau 800 juta ini udah dikasih. Gue pukul. Masa sih? Iya, ini ada di beritanya dari hakim sudah diberikan kepada pihak laki-laki itu 800 juta. Jadi waktu itu si Safno ada update status di Instagramnya. Dia bilang bahwa kebenaran ini akan terungkap. Nah, gara-gara nih ada perjanjian bakal dikasih duit, ditariklah tuh dari sosial media. Karena itu ada uang. Nah, kalau bisa bicara tentang keuntungan, lebih untung Dilan. Dia ke podcast, dia terima endorse, sementara laki-lakinya nggak bisa apa-apa ya kan? Tapi kan itu berarti sebagai istilah bayaran buat Dilan juga ya kan, yang selama ini diselingkuhin sama suaminya. Padahal dari awal mula pernikahan itu semua biayanya ditanggung sama Dilan. Bayangkan untuk pesta pernikahan Dilan harus mengeluarkan 300 juta. Dan mas kawinnya 60 juta itu juga dari Dilan. Itu laki-laki macam apa? Nikah dibayarin sama pihak perempuan. Sebentar, kalau bicara hal itu Dilan dari awal udah tahu lakinya kerja di PT Jepang begitu ya. Di luar negeri Jepang dengan nominal yang katanya sih cuma sekitaran 30 juta, bersih yang diterima tuh 10 juta. Dilan tahu, Dilan mau. Ya itu kan karena Dilannya bucin gitu kan. Dilan juga mengakui bahwa Dilan bohong gitu kan. Parah Dilan. Enggak, emang dia bilang dia tuh ya itu saking bucinnya sama suaminya, jadi kayak pesta pernikahan, mas kawin itu semua dari Dilan. Terus ketika sudah berumah tangga pun biaya hidupnya itu semuanya tuh dari Dilan gitu. Nah, tapi Dilan tuh kecewa banget. Kenapa sih gitu kan? Semuanya si Dilan tuh udah kayak memberikan yang terbaik segala macam, tapi suaminya malah berkhianat. Bukan hanya dengan satu perempuan. Ya, orang nggak puas satu ya banyak. Laki-laki kan tabiatnya begitu. Mengapa kau benar dan aku selalu salah? Tapi kalau bicara Dilan nih
menghasilkan uang, ya memang dia menghasilkan uang, tapi si Safno ini tuh kerja sama Dilan, dia jadi manajernya, dapat 20% dari penghasilan si Dilan. Nah, si Safno 20%-nya itu dikasih juga buat membiayai kebutuhan rumah tangga. Uangnya dari mana? Dari Dilan untuk Safno, dari Safno untuk Dilan. Jadi intinya kemana? Ke Dilan lagi. Nggak Ya, salah tapi dong. tetap aja ya netizennya. Udah Apa? segitu baiknya istri mana coba yang menafkahi rumah tangga. Padahal kan istri itu misalnya ada yang istri bekerja kan itu dia kayak apa sih namanya, kayak untuk nambah-nambahin aja gitu, bukan suatu kewajiban. Tapi si laki-laki ini kok kayak tidak tahu berterima kasih, nggak tahu diuntung gitu ya. Udah dibaik-baikin, punya istri yang cantik gitu kan, punya istri yang mau bekerja keras, punya istri yang mandiri, punya istri yang bucin, tapi dia dengan seenaknya selingkuh. Ini Bahkan dia. selingkuhnya aja dengan beberapa teman wanita gitu kan. Nah, di Tinder lagi kan dia, dan lebih ngenesnya lagi adalah Dilan itu tahu perselingkuhan itu dari DM yang masuk. Jadi waktu itu Dilan ceritanya kan lagi berantem gitu kan, ada masalah rumah tangga, lagi berantem sama si suaminya itu. Terus Dilan bikin postingan gitu kan di story, dia bilang apa sih kalau nggak salah mau Valentine, apa namanya, Iya, jadi lebih dia balik bikin- enak sendiri atau cari yang baru. Ternyata story-nya dia itu malah ternyata memberi apa sih bukti gitu kan. Banyak yang DM bilang kalau apa namanya si suaminya itu ternyata selingkuh gitu dengan beberapa wanita. Terus apa melalui aplikasi dating gitu kan. Nah, terus si Dilan ini ada yang ditelepon sama Dilan, ada yang ketemu langsung. Itu tuh sakit banget gitu kan, dia udah kerja keras untuk rumah tangganya gitu kan, ternyata dikhianati. Nih, kalau bicara yang Valentine tadi, banyak orang yang menutup mata telinga bahwa sebelum itu ada kejadian. Sebelumnya si Dilan dan juga Safno tuh bertengkar. Jadi Dilan ini kan mau melakukan operasi iya, bagian gitu kan. Nah, si Dilan minta asistennya bilang ke si Safno buat fotoin ya kan, fotoin si Dilan bagian itunya gitu. Nah, si Safno minta lagi ke asistennya konfirmasi emang si Dilan mau difotoin karena mereka situasi saat itu nggak baik-baik aja sebelum terungkap perselingkuhan, jadi masalah ego. Nah, si Dilan tiba-tiba keluar udah marah-marah aja sama si Safno lagi makan cendol pakai gelas kaca. Berantem terpancing lah ya kan emosi dari Safno karena si Dilan nantangin pecahin tuh kaca. Nah, Safno merasa laki-laki sejati ya kan, pang. Nah, si Dilan lebih kacau lagi, emosi meledak. Dia lempar tuh pot, maunya arahin ke si Safno, mau kena, meleset. Si Dilan bilang gitu, kok berantakan, rame, tuang. Si Safno kagak pulang-pulang tuh 2 hari. Nah, si Dilan sebagai wanita yang merasa, kok gue ditinggal, kok jadi gue yang merasa tidak dibaik-baikin sama dia, nggak dirayu-rayu. Pancing lah lewat Instagram yang Valentine itu. Sendiri atau cari yang baru. Ternyata akhirnya kan terbuktilah ada perselingkuhan. Tapi di balik perselingkuhan ada karakter dari Dilan yang mungkin dia terlalu cewek alpa. Terus bukan po alpa pelawak tuh. Terus juga mungkin Dilannya ya selalu mau diturutin. Kalau kita lihat konten-kontennya kan begitu. Maunya diturutin, gampang marah-marah. Laki juga nggak betah begitu di rumah meskipun lo cantik semelehoy begitu ya. Kalau misalnya lo tidak memuaskan batinnya juga dengan marah-marah, kena mental tuh laki. Ya sekarang gini ya Taya, orang marah kalau nggak ada sebabnya itu nggak bakal marah-marah, Tak. Orang selingkuh kalau nggak ada sebabnya juga nggak bakal selingkuh. Laki lo di rumah betah, ya kan? Karena lo baik, lo soleha, gitu. Lo nggak marah-marah, dia kan takut sama lakinya nggak berani marah. Kalau nggak keluar duit. Nah, kalau si Dilan karena dia merasa punya power gitu kan, dia kerja banyak uang, dia bisa semena-mena, itu yang salah. Jadi kalau kalian perempuan-perempuan jangan merasa selalu bisa membeli harga diri laki-laki. Laki-laki itu pride-nya tinggi loh. Tapi ya walaupun kita tuh jangan kayak nyalahin juga Dilannya gitu. Maksudnya kalau dalam rumah tangga itu ada masalah atau apa, perselingkuhan sangat-sangat tidak dibenarkan. Nah, kita kan nggak tahu yang dibilang Dilan kan tentang masalahnya doang. Mungkin sebelumnya udah dibahas, ayo Dek, kita perbaiki rumah tangga ini. Kamu jangan marah-marah terus. Kan Dilan gitu. Dilan kan gitu kayaknya.
Jadi Safnonya udah jerah gitu, dia nggak bisa marah-marah, nggak temperamen, main cewek. Banyak banget ceweknya. Gitu-gitu ngasih anak loh ke Dilan. Iya. Suaminya itu. Iya, Mantan suami. Udah cerai ya? Udah resmi. Oh, dia udah resmi. Dia cuma 2 tahun doang kan, nikah 2023, cerai 2025 awal kemarin. 2 tahun. Sangat disayangkan ya rumah tangga berakhir seperti itu gitu kan. Pokoknya tapi sih menurut gue sih selingkuh tetap salah ya Ta ya. Mau lo tadi kan bilang abis istrinya gini jadi suaminya selingkuh, main cewek gini. Tetap salah sih. Ya mau apapun itu selingkuh ya dibenarkan atau tidak tuh balik ke masing-masing. Iya sih. Boleh netizen nih ya dramaniak ini pada komentar deh siapa yang salah nih ya. Ceweknya apa cowok? Kalau cowok pasti bela yang cowok lah. Kalau yang cewek pasti bela-belain yang cewek. Pasti begitu. Apalagi Dilannya ini istilahnya dia yang kayak mencari uang gitu kan untuk mencari nafkah, mencari rezeki di keluarganya, terus tiba-tiba dihianatin. Pasti tim Dilan cewek-cewek ya kan sebel banget tuh sama mantan suami. Tapi laki-laki pasti setuju sama aku. Biasa cewek kalau punya merasa bisa membeli harga diri laki-laki, dia tuh mengenyampingkan perasaan suaminya. Pasti. Pasti begitu. Makanya baiknya rumah tangga tuh ya biar sama-sama adem ya. Saling menjaga harga diri masing-masing. Betul. Kalau cewek jangan terlalu alpa. Cowok tuh begitu tahu, pengennya kayak kita butuh dia. Kayak aku sering banget tuh kalau buka tutup. Kamu curhat ya? Kayak buka tutup botol minum, pura-pura lemah. Nggak bisa. Biar dibukain sama Iya. cowoknya. Jadi cowoknya merasa, oh gue berfungsi nih hidup gue untuk wanita yang kusayang ini. Udah yuk. Aduh, masalah itu laki halusinasi gue aja. Udah segini dulu lah ya perbincangan kita perjulitan ini ya. Iya, netizen boleh komen ya di bawah kalian timnya Dilan atau timnya Safna. Sampai jumpa lagi di drama minggu depan. Dadah!